Kamu perempuan sialan, cepat kejar, jangan biarkan dia lari. Kembali. Sunian, dasar anak perempuan brengsek, kembali sini. Mimpi di siang bolong. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan orang tua bangka setengah mati itu. Kamu? Selatan besar, ke selatan. Anak perempuan brengsek, berhenti. Dasar anak ini. SSST, jangan bersuara. Tolong aku diracuni, selamatkan aku, Suara apa itu? tolong aku. Tunggu, bau apa ini? Dia kena. Jangan-jangan obat itu? Anak sialan ini lari kemana? Sunian, kamu tidak bisa kabur. Kumohon, bantu aku. Pokoknya harus menikah, lebih baik aku pilih sendiri. Daripada dijual ke Zangpeng tua dan jelek itu. Aku pilih sendiri lelakiku. Dulu mau menikahkanmu dengan mewah ke keluarga Zhang, nikmati hidup enak, kamu tidak mau. Malah cari lelaki liar, sekarang lihat akibatnya. Hamil duluan, gratis pun orang tidak mau. Zangpeng itu umurnya. Bisa jadi bapakku. Aku hamil sekarang, mana bisa menikah? Bibi. Kalau kamu suka, kebahagiaan ini kuberikan padamu. Berani-beraninya. Dasar jalang kecil, berani mengutukku. Hari ini pasti kubunuh kamu. Aduh. Kamu? Aduh. Tidak bisa, tidak bisa. Aku kayaknya mau melahirkan. Aku kasih tahu, ini pilihanmu sendiri. Bukan salahku, ya? Malas lagi. Kamu anak kecil, baca buku terus buat apa? Kamu ngerti? Kalkulus itu mudah kok. Bibi tidak ngerti. Dasar anak nakal, berani membantah. Cepat cuci baju. Kalau tidak selesai, kalian berdua jangan makan. Anan, sini. Cuaca dingin begini, suruh anak kecil cuci baju seluruh keluarga? Kamu masih manusia apa bukan? Kalian berdua, makan tinggal gratis di sini. Suruh anak ini kerja sedikit, wajar. Kalau tidak, keluar dari sini. Pergi ya pergi. Rumah ini, aku tidak tinggal lagi. Kamu? Anan, ayo, kita masuk untuk cari ayahnya. Tidak punya hati itu. Pergi. Cepat pergi. Lebih baik mati di luar. Jangan numpang di sini. Kakek, Bocah, kakek sudah atur perjodohan dengan keluarga Song. Hari ini kamu harus pulang. kakek, aku tidak tertarik padanya. Aku tidak peduli kamu tertarik atau tidak. Kamu sudah hampir 30 tahun. Di sekitarmu bahkan tidak ada nyamuk betina. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu masih tidak bisa cari istri, aku akan sebarkan uang di jalan. Tidak akan tinggalkan sepeser pun untukmu. Kembali ke rumah tua. Aneh, Poin tembaga ini bilang harus pergi ke timur. Pertanda sangat baik.
Oh, semakin jalan semakin sepi? Mama, aku lapar. Papa di mana ya? Tunggu. Sini. Tahan sebentar lagi. Poin tembaga ini tidak pernah salah. Kita pasti bisa temukan Papa sebelum matahari terbenam. Sayang, Mama, kalau tidak makan, Mama bisa kena hipoglikemia. Mama sudah makan. Kamu saja yang makan. Kenyang baru ada tenaga untuk jalan. Mama cepat bangun. Jangan nakutin Anan, Mama. Pak Xie, ada anak kecil menghalangi jalan di depan. Anak siapa ini? Kamu tidak takut mati? Ayah dan Mama pingsan. Cepat tolong Mama. Kamu yang selamatkan aku? Terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budimu. Tidak perlu balas budi. Tapi, aku butuh kamu temani aku menghadiri sebuah jamuan keluarga. Jamuan keluarga? Tidak bisa, tidak bisa. Aku dan Anan. Dari desa. Kami juga tidak paham. Aturan kota kalian. Bagaimana kalau ketahuan? Asal kamu mau, aku bisa kasih imbalan yang memuaskan. Sebut harganya. Bagaimana kalau 2 juta? Kalau bisa dapat uang, cukup untuk aku dan Anan. Cari ayahnya. Tapi, makan dan bawa pulang. Apakah terlalu berlebihan? 2 juta. Bisa. 2 juta? Uang sebanyak ini? Jangan-jangan dia penipu? Tunggu dulu. Bintang merah bergerak. Apa artinya ini? Ah, sudahlah. Nanti kalau sudah dapat uang baru dipikirkan. Bos, pekerjaan ini aku terima. Tapi kita sepakat hanya acting. Tidak melakukan hal lain. Setelah selesai, aku harus bawa Anan. Cari ayahnya di kota. Ayah, Kita ke kota memang untuk mencarinya. Kalau aku sudah menemukan bajingan itu, aku akan mukulinya dengan keras. Lalu pakai 2 juta ini, balik ke desa buat membuka peternakan babi. Bikin Wang Jingui iri banget pasti. lihat penampilannya, kemungkinan besar sudah ditipu oleh orang. Bahkan gak tahu siapa orangnya, masih bodoh-bodoh melahirkan anaknya. Sungguh menyedihkan. Selamat bekerja sama. Terima kasih, Nyonya Xie. Selamat bekerja sama, bos. Bos, lepaskan aku. Apakah ini terlalu dekat sih? Ingat, panggil aku Yanyo. Mulai sekarang, kamu adalah Nyonya Xie. Kalau gagal aktingnya, gajimu akan dipotong loh. Aku tahu, Yanyo. Tuan muda sudah pulang. Tuan muda, silakan masuk cepat. Kakak Yanyo, kamu sudah pulang? Siapa kalian berdua? Halo, aku istri Yanyo. Ini anak kami. Istri? Yanyo, kamu kan biasanya tidak dekat dengan wanita. Bagaimana bisa tiba-tiba punya istri dan anak? Kenapa?
Aku menikah dan berkeluarga masih harus lapor ke kamu ya? Tapi perjodohan antara keluarga kita sudah ditetapkan kakek secara langsung. Lihat penampilannya itu, jelas-jelas dia orang desa yang tidak tahu apa-apa. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Lahan bajuku ini bagus banget loh bos, baru saja dibelinya Nyo buatku. Mana Norasih? Lahan bajuku ini bagus banget loh bos, baru saja dibelinya Nyo buatku. Mana Norasih? Mungkin sekali Yanyo mau membelikan baju untukmu. Kamu berani menyiram aku? Kemampuan bertahan yang bagus. Dulu bibiku sering lempar barang ke aku. Cuma sering latihan jadi-jadinya mahir saja. Kalian berantem apa ini? Kakek, Yanyo kan sudah pulang, cepet pergi-pergi kencan aja. Kalau nggak aku nggak akan maafin kamu. kakek, kamu harus adili buat saya. Kakek buyut. Aduh. Barusan kamu panggil aku apa? Kakek. Ini Anan, cicitmu. Istri dan anakku sudah saya bawa pulang. Sekarang, kamu harus puaskan. Wah. Cicitku yang besar. Persis seperti saat Yanyo kecil. Sama sekali. Wah nak. Sembunyinya rapat sekali ya. Hal sebesar ini, kok nggak kasih tahu kakek? Kakek, jangan senang dulu. Sepertinya di kota Hai nggak ada keluarga besar bermarga Su. Nggak tahu, Nona Su. Apa pekerjaanmu? Aku kerja di perdagangan internasional, iya. Aku kerja di situ, baru pulang menetap beberapa tahun lalu. Kebetulan. Keluarga Song kami banyak kerjasama dengan berbagai daerah luar negeri. Nggak tahu, Nona Su, daerah kerjasamamu di mana? Eropa Timur, Afrika Utara, atau Asia Tenggara? Eropa Timur, Afrika Utara itu. Desa mana sih? Desa. Kakek, lihat, dia bahkan nggak tahu ini. Jangan-jangan cuma wanita desa dari kampung terpencil. Kamu bilang ini gimana sih? Kakek, maksud Mama, proyek keluarga Su. Lebih fokus pada jaringan nilai non-regional, dimanapun. Selama ada permintaan, proyek bisa dikembangkan. Anak baik, masih kecil sudah bisa jelasin bisnis sejelas ini. Keluarga Xie kami punya jenius bisnis nih. Kakek buyut, aku lapar. Ayo, kakek ajak kamu makan enak. Ayo semua makan, santap sepuasnya. Astaga, makan di desa biasa aja nggak pernah ada hidangan selezat ini. Anan, nanti kita makan banyak ya? Makan sebanyak-banyaknya, setiap suap itu untung. Haum. Maaf, suara pisau garpu ganggu kalian ya? Ini susah banget dipakai, kakek, bisa bantu gantiin. Dengan sumpit nggak? Kakek, nggak aneh ya, Nona Su yang lama tinggal di luar negeri. Etiket makan sederhana aja nggak paham. Menurutku, gaya kamu ini lebih mirip orang. Dari pelosok terpencil. Kamu makannya makan, jangan banyak omong. Ludahmu sampai muncrat ke makanan kami, nggak jaga kebersihan. Kakek lihat dia. Tante, saat makan gak boleh bicara. Ini juga etiket makan. Kepala kecil, reaksinya cerdas banget, besok kakek adakan. Pesta pengakuan, biar semua orang di kota Hai tahu. Keluarga Xie punya penerus. Bagus. Gak nyangka karakternya yang jujur dan terbuka seperti ini. Justru membuat kakek percaya beberapa persen, Nona Song. Situasinya kamu sudah paham, jadi pernikahan politik dibatalkan. Yanyo, aku? Sudah sore, kamu segera pulang saja.
Untungnya saat aku pergi, aku cabut sehelai rambut si bocah itu. Xiao Xie, lanjutkan dong. Nanti aku akan menghabisi kamu dengan baik. Halo, Nona Besar Song. Xie Sun, tolong aku. Kenapa? Diusir sepupuku, baru ingat aku? Kamu belum tahu kan? Xie Nyo bawa pulang anak haram. Kakek hampir menyerahkan bisnis keluarga kepada mereka. Kamu. Rencananya bagaimana? Aku tidak percaya si anak kecil ini adalah keturunan keluarga Xie. Besok di pesta pengakuan, aku akan membuat mereka ibu dan anak hancur reputasinya. Membantu aku sama dengan membantu dirimu sendiri. Baik, deal. Nian, kamu dan Yanyo. Malam ini tinggal bersama. Besok di pesta pengakuan. Kalian hadir bersama. Tinggal bersama? Ini kurang baik. Mana ada yang tidak baik? Suami istri asli mana ada yang tidak tinggal bersama? Jangan-jangan kalian menipuku, si tua ini? Bercanda, hubunganku dan Yan sangat baik. Karena kalian sudah bilang begitu, kalian ciumlah. Hore. Ayah ibu cium, cium. Apa-apaan? Bukannya sudah janji main sandiwara? Kamu sangat membenciku. Bukan, aku wanita bersuami, tidak boleh seperti ini. Di hatinya, aku bahkan tidak sebanding dengan si brengsek itu. Cium sekali. Ditambah 100.000. Benarkah? 200.000. Kandang babi bisa tambah berapa ekor lagi? Lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Baik, baru gitu. Malam ini aku tidur dengan Anan. Kalian berdua, malam ini semangat. Hanya ada satu tempat tidur. Apa malam ini harus tidur bersamanya? Kamu pakai baju seperti itu, mau apa? Rp200.000 hanya boleh cium sekali. Hal lain, tidak boleh dilakukan apa-apa. Sunian, otak kecilmu ini, seharian mikir. Apa sih? Hal-hal yang tidak-tidak. Cepat mandi. Ini piyama yang kubelikan untukmu, ganti. Oh, Sudah lama tidak bertemu. Ayo. Konon, di pesta ini, istri muda Tuan Xie akan resmi tampil. Bahkan si bocah kecil akan diakui sebagai keturunan keluarga, benar kan? Lihat situasinya, kakek sepertinya akan menyerahkan bisnis keluarga kepada garis keturunan cucu tertua. Barangnya sudah didapatkan? Sudah kusuruh orang periksa, Sunian itu. Cuma gadis liar dari desa. Entah apa si Yanyo. Tidak takut membawa wanita macam ini masuk, khawatir. Membuat kakek marah sampai mati. Hari ini,
Aku akan di hadapan kakek dan Xie Yanyo. Membongkar kebenaran tentang dia dan si anak haram itu. Anan, sini, kakek peluk. Baik. Saudara-saudara sekalian, perkenankan saya memperkenalkan. Ini adalah menantu perempuan tertua keluarga Xie kami, Sunian. Bagus, Anak ini adalah cicit saya, Xie Tongshan, Xie Anan. alis dan mata si bocah kecil ini mirip sekali dengan Xie Zong waktu kecil. Sungguh selamat untuk kakek, dua kebahagiaan sekaligus. Semoga berkahnya berlimpah. Bagus. Selamat. Sebentar lagi, bertahan sampai acara ini selesai, peternakan babi akan jadi milikku. Nanti bawa anak pulang dengan penuh kejayaan. Lomba wangi bui, si nenek sihir tua itu masih kau. Kakek, Yanyo, kalian semua telah dibohongi oleh wanita ini. Sudah tertipu. Song Wei, apa yang kau omongkan? Kakek, lihat baik-baik, Sunian. Hanyalah seorang wanita desa yang hamil di luar nikah, tak tahu malu. Wanita pedesaan. Lalu, Anak ini, Kakek, dia cuma wanita desa kasar, mana mungkin punya anak. Dengan kakak Yanyo, dia ini hanya ingin mengandalkan anak haram yang asal-usulnya tidak jelas ini. Untuk menempel pada keluarga Xie, melompat ke langit sekaligus. Song Wei, diam. Apa? Tampaknya seperti orang baik, ternyata bisa melakukan hal seperti ini. Benar, bahwa seorang anak haram berani menyamarkan diri sebagai keluarga terhormat, menipu keluarga Xie, tak tahu malu. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Ya, sungguh tak tahu malu. sungguh tak tahu malu, dasar tak punya muka. Kakak sepupu, aku tahu kamu mengincar harta keluarga Xie. Tapi nggak perlu sampai nyari 2 orang pemulung dari desa. buat ngecoh kita kan? Kamu pikir kakek udah pikunnya? Gawat, uangnya nggak bakal dapat. Malah bakal ditangkap sebagai penipu. Anan, ayo kita pergi. Mama, ini transaksi normal, paling-paling sengketa perdata. Tenang, Anan sama Papa bakal jagain Mama. Nian, kamu bilang. Kamu sama Yanyo beneran suami istri apa enggak? Kakek, cuma foto doang, nggak bisa buktiin apa-apa. Kakak sepupu, jangan les, mereka berdua jelas-jelas pemeran palsu yang kamu sewa. Sunian, tenang, itu nilainya lebih dari 2 juta. Jangan sampai ketahuan. Siapa bilang kita suami istri palsu? Oh, gimana kamu mau buktiin? Ya nih, buktiin dong, tunjukin ke kita. Berani buktiin nggak? Coba tunjukin. Aku bahkan tahu Xianyo punya tahi lalat merah. Di pantatnya, masa ini bisa palsu? Beneran, Yanyo pantatnya. Emang ada tahi lalat? Kamu tahu dari mana? Siapa suruh mandi nggak nutup pintu? Ini mustahil, pasti kamu pakai cara-cara kotor. Masa kakak Yanyo bisa suka sama cewek kampungan? Sudahlah, Nian anak baik. Aku percaya dia. Kakek, jangan dengerin omongan kosong cewek ini. Aku udah suruh orang periksa anak ini. Bukan keturunan Xie sama sekali. Ini bukti tes DNA. Sebagai buktinya, Apa? dari dulu aku curiga anak kecil ini aneh. Sengaja ambil rambutnya buat tes DNA. Sekarang, gimana mau ngeles lagi? Anan, beneran anak keluarga Xie apa bukan? Kakek buyut, aku bukan anak haram, aku punya papa. Hasilnya udah jelas, masih aja ngotot. Memang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, mamamu nggak tahu malu. Hamil duluan sebelum nikah, lahiran kamu. Si bocah nakal tukang bohong. Jangan menghina mama aku. Aku hina lagi, mau apa? Dasar tak tahu malu, masih berani membantah aku. Aku sudah lama menahanmu. Kamu bukan cuma meninasku, tapi juga menghina anakku. Aku hajar mulut kotormu. Kau hancurkan jalan rezekiku. 2,4 juta. Tahu nggak bisa beli berapa ekor babi? Lepasin, dasar perempuan gila. Apa-apaan ini? Pisahkan mereka. Sunian, kubunuh kau. Song Wei, ini rumah keluarga Xie.
bukan tempatmu buat berulah. Kakek, tadi dengar nggak? Perempuan ini cuma mau duit keluarga Xie. Dia cari jalan lewat anak buat naik kelas. Nian, jujur sama kakek. Kamu benar-benar bohong nggak? Aku. Baiklah, kalian semua diam ya. Aku cek sendiri. Kasih laporan tes DNA-nya. Sunian, tamat riwayatmu. Kakek, Dasar anak durhaka. Hal kayak gini berani-beraninya kau bohongi aku. Hancur. Dari awal nggak usah percaya kain tua sialan itu. Ini rezeki apaan? Bencana penjara beneran. Kakek, dengerin penjelasanku dulu. Penjelasan apaan? Hitam di atas putih, jelas tertulis. Mau jelasin apa lagi? Kak sepupu. Bukan aku mau bilang, tapi kamu kok gak bisa bedain benar salah? Gimana mau percaya kakek serahkan harta sebesar ini ke kamu? Nanti, bisa-bisa ditipu habis-habisan sampai gak ada sisa. Oh, maksudmu, serahkan keluarga Xie ke kamu. Si playboy yang cuma bisa hura-hura, keluarga Xie baru bisa. Langgeng selamanya gitu. Kalian, diam semua. Waktu kau cari anak buat bohongi aku. Nggak kepikiran ini mempermalukan keluarga Xie? Kau mau bikin aku mati kesel, biar cepat pegang kendali Xie, ya? Kakek, hari ini salahku, kurang pertimbangan. Mau hukum atau pukul? Terserah kakek. Baik, hari ini kalau aku nggak bunuh kau, anak durhaka ini. Aku bukan orang Xie. tua-tua, jaga kondisi badan. Jangan, aku mau bunuh dia. Astaga. Ribut apa lagi ini? Daripada ditangkap mereka. Dibuang ke jalanan, mending kabur sendiri lebih terhormat. Anan, ayo kita pergi. Kakek buyut, jangan pukul ayah lagi. Laporan tes DNA ini palsu. Apa? Hah? Kamu bilang apa? Palsu. Bocah kecil, jangan ngotot di sini. Aku sendiri yang bawa sampel ke pusat identifikasi. Mustahil ada yang palsu. Anan, berani-beranilah bilang, laporan ini. Mana yang palsu? Gen manusia, 99%-nya. Tapi sama, gorila dan manusia, punya 98% kemiripan. Bukti identifikasi. Masa hubungan kekerabatan aku dan ayah. Lebih jauh dari gorila? Cih, anak desa dari pelosok terpencil. Mengerti apa itu gen? Kayaknya kamu cuma nggak terima identitasmu terbongkar, ngomong asal. Mau bohongi kita semua. Iya, benar. Orang desa, mana mungkin mengerti ilmu genetika. Kayaknya sih cewek ini yang suruh dia ngomong gitu, biar bisa masuk keluarga Xie. Segala cara dipakai. Kakek, pusat Tianhe itu lembaga paling berwibawa di bawah grup Xie, nggak pernah salah. Kakek, jangan percaya omongannya. Salah semua. Tadi asisten Nona Song dapat laporan yang salah. Ini laporan identifikasi yang benar, 99%. Anak ini memang keturunan Xie, pasti benar. Kepala. Gimana ini? Hari ini pesta pengakuan keluarga Xie. Kalau salah, aku pasti bikin keluarga Xie marah besar. Aku harus telepon keluarga Xie, pokoknya. Aku harus jelasin ke Pak Tua. Tianhai identifikasi. Nggak berani bohongi keluarga Xie. Anak ini tetap bukan keturunan Xie. Nak, aku tahu. Kamu mau lindungi ibu. Walaupun kamu bukan anak Xie, tapi kakek bisa terima kamu. Sebagai anak angkat Xie, biayain sekolahmu. Gimana? Cicit, aku ngomong gini bukan buat jadi anak angkat. Laporan identifikasi emang ada masalah. Kakek nggak percaya aku? Kakek, lihat, dia nggak mau jadi anak angkat, dia mau jadi ketua keluarga. Nanti masuk keluarga Xie, tunggu kakek meninggal. Keluarga Xie bakal ganti marga jadi Su. Keterlaluan. Kamu. Kakek, kamu baik-baik saja? Cepat panggil dokter. Aduh, lihat semua. Dua penipu ini bikin kakek kayak gini. Ayo, tangkap mereka. Kalau kakek ada apa-apa, mereka berdua pembunuhnya. Diam. Kakek hampir nggak bernapas.
Jangan ngomong sembarangan lagi. Kalau masih banyak mulut, nanti aku tampar kamu. Biar muka kamu babak belur, ikut kakek ke rumah sakit. Kakek. Tuan muda, sekarang gimana? Kakek, aku antar kakek ke rumah sakit sekarang. Tunggu. Aku ada cara. Coba lihat semua. Anak haram ini mau bunuh kakek. Ini mau apa? Anan, kamu mau apa? Ayah, ini pertolongan pertama aku. Kamu anak kecil ngerti apa soal pertolongan pertama? Menurutku kamu jelas-jelas mau bunuh kakek. Cepat pergi dari sini. Iya, pergi. Pergi. Cepat pergi. Pergi. Biar dia lakukan. Anan, aku percaya kamu. Anan, cara kamu bisa diandalkan nggak? Kita memang belum dapat uang, tapi jangan sampai ada yang mati. Ibu ngomong apa sih? Gejala kakek buyut. Termasuk alkalosis respirasi, pakai kantong plastik. Hirup udara bekas aja udah sembuh. Kakek buyut, gimana? Tangan masih kesemutan? Anan. Terima kasih udah selamatkan kakek. Ayo. Kakek udah nggak apa-apa. Berkat kamu, anak yang baik dan pintar. Kok bukan anak keluarga Xie? Kakek, kamu juga lihat kan? Anan pintar banget, dia bilang laporan itu palsu. Mending kita pikirkan lagi. Iya, syukur 2 juta masih punya aku. Gimana bisa? Kakek, laporan Tianhai Center. Nggak mungkin salah, kalau nggak percaya. Telepon aja tanya. Iya, telepon. Banyak orang di sini, konfirmasi juga baik. Yanyo, telepon pusat penilaian. Kakek, ini masalah besar. Nanti aku senggang, aku sendiri bawa Anan periksa. Kakak, kamu nggak mau jangan-jangan takut? Iya. Takut kan? Yanyo, sekarang telepon. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kakek, teleponnya nggak diangkat. Ada apa hari ini? Nggak diangkat-ngangkat. Pak Direktur. Mending kita bersihin barang aja deh. Kamu balik ke kampung buka klinik. Gue balik ke Chongqing jualan mie. Diam. Nggak nungguin lagi. Gue harus anterin laporan ini langsung ke Pak Xie. Ayo pergi. Cepetan. Kakek nggak usah repot-repot. Aku udah telepon Sunyan. Suami di desa. Tunggu dia datang. Semuanya pasti bakal jelas. Iya, tunggu dia dateng, pasti semuanya ketahuan. Orang yang kamu cari itu Zhang Ong? Betul. Tunggu dia datang. Lihat aja kamu masih bisa pura-pura nggak. Gawat. Kalau si brengsek itu datang, aku sama Anan pasti bakal diculik balik. Gimana nih? Mama, ini peninggalan terakhir yang Mama tinggalin buat aku. Mau pergi atau tinggal, hidup atau mati, tergantung ramalan ini. Ambil kacang dari api? Maksudnya apa? Kakek, lihat deh dia kayak orang kesurupan gitu. Jelas-jelas dia tahu rencananya ketahuan, jadi ketakutan setengah mati. Sepertinya, Anan memang bukan anak keluarga Xie. Nggak boleh. Kalau kita tinggal terus, kita bakal hancur. Anan, ayo kita pergi. Dia buru-buru banget mau ketemu suaminya ya. Mama, kita nggak bisa kabur. Sekarang cuma Papa yang bisa lindungin kita. Kalau kita bantu Papa lewatin masalah ini, dia pasti bakal lindungin kita. Iya juga ya. Cuma kita ibu dan anak, mau kabur kemanapun pasti ketangkep. Daripada gitu, mending sekarang kita deketin aja si sumber duit. Kakek, aku bersumpah. Aku sama Xianyo beneran. Suami istri asli, nggak bohong. Beneran. Kami udah ciuman, anaknya juga udah segini gede.
Masa sih bisa palsu? Benar, kakek. Anan itu wajahnya. Mirip banget sama aku waktu kecil. Mirip, emang mirip sih. Sama waktu kecil kamu, persis banget. Terus foto itu gimana? Jangan-jangan kamu mau bilang, Yanyo sengaja ke desa terpencil ketemu kamu. Terus ninggalin bibit buat kamu. Kenapa nggak mungkin? Waktu gelap-gelapan, suasana lagi panas. Lagi pada gregetan, masa masih milih-milih tempat? Tolongin aku, Lease. Jangan-jangan dia cewek yang ada di mimpiku itu? Nian-Nian, malam itu 5 tahun lalu. Apa kamu lagi di... Bos, tadi aku cuma acting aja. Jangan tersinggung ya. Dari perkataan sebelumnya, suaminya pasti orang yang pakai celana dan lari, brengsek. Mungkin bukan dia? Bagaimanapun, foto ini adalah bukti. Wanita desa hamil di tempat seperti itu. Anaknya mana mungkin keturunan Xie? Betul juga, wanita di foto ini. Jelas-jelas wanita desa. Wanita desa ya wanita desa. Ganti baju pun, aura miskinnya tetap tercium. Tante, kalau satu foto bisa jadi bukti, saya juga punya satu. Wah, saya tak tahu kamu sudah menikah. Apa yang terjadi? Cepat matikan. Foto ini palsu. Jangan percaya dia. Cepat matikan. Tante bilang punya saya palsu. Ada bukti? Bukti? Siapa pria ini saja saya tak tahu. Mana bisa cari bukti? Benar, foto ini memang palsu. Kamu tak bisa buktikan. Foto ini palsu, sama halnya tak bisa buktikan. Foto mama asli. Benar kan? Anan benar. Omong kosong. Berani buat foto palsu fitnah saya? Saya? Anan. Siapa bilang Anan tak punya ayah? Saya ayah Anan. Yanyo, si serigala ini kasih kamu ramuan apa sampai mau urus anak? Wanita desa? Cukup. Tak malu? Kakek. Kami melakukan ini untuk Xie. Hasil tes DNA sudah keluar, dia bukan darah daging Xie. Meski bukan, dia selamatkan nyawa saya. Siapa berani ganggu Anan lagi? Keluar dari Xie. Cicit, jangan marah. Cicit harus sehat. Baik. Kakek tahu kamu anak baik, tapi Cicit tahu kamu bukan darah Xie. Bocah itu lama tak dekat wanita. Mana mungkin tiba-tiba punya anak? Salah dia. Buat kalian menderita. Nanti saya akan lebih ganti rugi. Pesta hari ini sampai di sini. Cicit jaga diri baik-baik, sehat, panjang umur. Baik, anak baik. Kakek. Diam. Kalau bukan karena kau brengsek, Xie mana jadi bahan tertawaan? Akhirnya sampai. Anan, ayo kita pergi. Sunian, jangan buru-buru, suami desamu itu. Sebentar lagi sampai. Kalau kamu pergi, dia datang mau cari siapa? Apa yang kamu mau? Aku tentu saja bantu kalian bersatu. Aku mau lihat orang seperti apa yang bisa melahirkan anak tak tahu diri seperti ini. Dia orang jahat, bukan ayahku. Dengar, semuanya. Di usia muda begini, ayah kandung saja nggak diakui. Benar-benar anak durhaka. Mulutmu jaga baik-baik. Aku salah? Sunian, kamu pikir dengan menggendong anak haram ini bisa tetap di keluarga Xie jadi nyonya muda? Kakak Yanyo, sadarlah. Dia cuma wanita desa, penipu yang suka bohong. Dia nggak cocok sama kamu, sama sekali nggak cocok. Cuma orang kampungan. Cewek desa, apa Bapak Xie benar-benar mau menikahinya? Nggak takut ditertawakan? Nggak mungkin. Orang seperti mereka, nyuci sepatuku aja nggak pantas. Apalagi cocok sama Bapak Xie. Tuan Xie. Kebetulan, kamu dari lembaga identifikasi, kan? Anak haram ini bilang laporannya bermasalah. Sekalian di depan mereka, periksa ulang. Biar lihat mereka masih bisa ngeles. Laporannya memang bermasalah. Laporan yang dikirim sebelumnya salah, ini yang asli. Laporan hasil tes yang benar. Cepat tunjukkan. Kenapa nggak selesai-selesai? Meski laporan ini asli, Anan juga bukan anak keluarga Xie.
bukan anak keluarga Xie. Anan, kamu pikirannya cepat. Ada cara lain nggak? Nggak ada. Strategi ke-36, lari aja. Sunian. Mana orangnya? Keluar. Sial, Datang lagi 2 orang kampungan. Hah, bagus. Sunian, kamu ternyata di sini. Aku sudah bayar untukmu. Ayo, pulang sama aku. mimpi kali. Siapa yang mau uangmu? Cari siapa? Aku nggak ambil. Wah, berani membantah? Percaya nggak aku pukul mati kamu? Kurang ajar. Ini rumah Xie, bukan tempatmu berulah. Pergi. Atas dasar apa kalian usir aku? Aku bibinya Sunian, sengaja cari dia. Kakek, Yanyo, karena orangnya sudah datang. Mending dengar apa kata mereka. Ceritanya gimana? Ya gimana lagi? Sunian itu istriku, aku bawa istriku pulang. Atas dasar apa kalian halang-halangi? Sunian itu istriku? Anak ini pasti anakku, anak istriku. Bukan anakku, terus anak siapa? Pak, Bapak tidak tahu, cewek ini tidak tahu diri. Hamil duluan, dulu sudah disepakati. Setelah anak lahir baru adakan pesta, tapi dia malah kabur bawa anaknya. Jangan ngomong sembarangan di sini. Kamu kan cuma mau jual aku untuk mahar 30 juta? Anak ini bukan anaknya. Aku juga tidak akan ikut kalian pulang. Kamu bilang dia bukan ayah kandung anakmu, coba ceritain. Kamu hamil duluan sama siapa? Sama siapapun lebih baik dari sama dia. Ayah anak ini jauh lebih ganteng. Dengar Pak, dia sampai tidak tahu siapa ayah anaknya. Jelas Anan bukan keturunan keluarga Xie. Kalau Anan bukan anak keluarga Xie, laporan ini tidak perlu dilihat lagi, sudah jelas semuanya. Kalian berdua, cepat bawa dia pergi. Jangan ganggu pandangan kakek. Sunian, kali ini kamu tidak bisa kabur. Dia sendirian bawa anak, di desa ternyata. Menderita banyak sekali. Tenang, selama kamu tidak mau. Aku tidak akan biarkan mereka bawa kamu pergi. Masalah kita sudah terbongkar. Kenapa bos masih membelaku? Bos kota selera memang aneh, kok bisa? Kamu suka sama istriku? Wah, tidak boleh dong, keponakanku. Sudah lama jadi orang Zhang, bahkan sudah punya anak. Masa siang bolong mau merampas perempuan? Siapa bilang anakku anak Zhang Tong? Dia jelek banget. Wajahnya seperti babi. Anakku pintar dan lucu. Tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Sunian, jangan tidak tahu terima kasih. Dulu kamu hamil duluan, aku mau kamu. Sudah rezekimu, keluargamu terima maharku. Kamu harus menikah denganku. Kamu berani sentuh dia, aku tidak akan ampunin. Kamu berani pukul orang? Aku cari istriku. Itu hakku, kamu orang luar. Bersih urusan keluarga Sang. Ini urusan kami, siapapun tidak bisa ikut campur. Kamu. Aduh, tidak adil. Bos besar ganggu kami. Orang desa merampas istri orang lagi. Mau main tangan lagi? Ayo semua, tolong nilai yang benar. Iya nih? Iya, mereka ngerjain kita. Bener banget. Itu istri gue. Tolong nilai yang benar dong. Ini gimana sih? Cepat bantu mereka bangun. Aduh, itu istri gue. Kak Yanyo, soal begini. Kalau sampai tersebar juga nggak bagus. Mending biarin mereka bawa orangnya pergi aja. Sunian itu orang gue. Gak ada yang boleh bawa dia pergi. Bener. Mama pasti nggak mau ikut kalian pulang. Kalau kalian gak lepasin orangnya, kita gak pergi dari sini. Latihan di sini, ada makan minum. Latihan di sini, ada makan minum. Gue bakal mati kelaparan. Kalau kalian mau usir gue bakal. Telepon stasiun TV, biar semua orang lihat. Gimana kalian ngerjain kita rakyat kecil? Kalian pikir beneran keluarga Xie? Gak bisa ngapa-ngapain kalian, ya? Sini, gue yang urus. Nangani orang bandel kayak gini, pakai cara kota. Kalian gak bakal bisa. Gak mau pergi, ya? Oke. Jangan salahin gue nanti. Kamu? Bocah nakal. Sunian, kamu gila. Kamu gila. Dasar cewek brengsek. Dua muka tebal.
Merampas tanah orang tua gue. Mau nikahin gue buat dapat mahar. Udah tua banget, muka keriput. Bisa jadi bapak gue, masih mau nikahin gue. Coba lihat diri sendiri di kaca. Sok penting banget. Mama, keren banget. Gue ambilin sesuatu yang bagus buat kamu. Mama, ini buat kamu. Xie Anan. Muka tebal. Serakah banget. Buat kalian yang suka ngerjain orang. Apa yang kamu lakukan? Cewek kecil. Berhenti. Cewek ini. Cewek brengsek. Nanti gue pulang, gue gebukin kamu. Oke. Lihat siapa yang duluan bunuh siapa. Mama, pakai ini. Anan, jangan. Ini hal ilegal. Kita nggak boleh lakuin. Tapi, Sunyan, apa yang kamu lakukan? Ingin membunuh orangnya? sekarang baru tahu takut? Tadi kan kamu sangat sombong. Ku dengar kabar. Kalau kamu berani lagi ngamuk dan bertindak sewenang-wenang di sini. Ini akibatnya. Bagaimana? Kekuatan intimidasinya cukup bagus kan? Terima kasih Nyonya, caranya benar-benar hebat. Tidak kusangka dia juga punya sisi yang lucu begini. Kalau dia nanti bisa duduk kokoh di jabatan Nyonya Xie, keluarga ini mungkin akan jauh lebih menarik. Bagaimana ini dong? Gadis ini sekarang ada yang mendukung, dan sudah sangat galak. Kayaknya tidak bisa kita bawa pulang. Bagaimana kalau kita pergi saja? Ayo pergi. Lihat saja pesta yang mereka buat. Keluarga mereka juga tidak kekurangan uang, karena tidak bisa bawa orangnya pergi. Paling tidak kita harus dapatkan banyak uang dari mereka. Betul. Tuan Xie, kalau mau aku pergi, itu bisa saja. Sunyan adalah istriku. Anak ini, apalagi itu keturunan keluarga sang kami. Kalau kamu mau simpan orangnya, 3 juta. Hehe, aku akan yang besar dan yang kecil ini. Jual sama kamu serius. Hei, aku juga. Ibu dan anak itu tinggal di tempatku. Makan dan minum gratis bertahun-tahun, setidaknya sudah menghabiskan 20.000. Uang ini harus dibayar ganti rugi ke aku. Perhitunganmu sudah sampai ke wajahku nih. Jadi, kalian berdua datang sini untuk memeras ya? Hei, kamu wanita ini kan yang membatalkan pernikahan duluan. Kami cuma minta sedikit kompensasi saja. Betul. Kalau kamu tidak kasih, kami setiap hari akan datang sini berbuat onar, biar seluruh orang kota tahu. Keluarga Xie kamu bagaimana tidak tahu malu. Merebut istri dan anak orang lain. Kamu ngomong apa? Anan sama sekali bukan anakmu. Mimpi basah kamu saja. Kenapa bukan anakku? Dulu kan kamu sendiri yang tidak tahu malu. Malam-malam menggodaku di sawah. Baru ada anak ini. Aku lihat anak ini menyedihkan. Baru mau menikahi kamu. Sekarang malah sudah dapat hubungan orang kaya. Kamu mau ingkar janji ya? Kamu mau ingkar janji ya? Tidak menyangka penampilannya sebegini murni, ternyata bisa melakukan hal seperti itu. Akhirnya memang wanita desa tidak bisa tampil di depan umum. Aku mendidik anakku sendiri. Apa urusannya denganmu? Kalau kamu mau ikut campur, boleh saja. Bayar dulu dong. Kau bilang itu anakmu, jadi anakmu? Kalau aku bilang aku ibumu, kenapa kau tak sujud padaku? Panggil ibu, Kau. kembalikan Anan padaku. Jangan gegabah. Yan Yo. Kasih mereka uangnya. Baik, Jangan kasih. Anan bukan anak mereka. Yang ada hubungannya. Yang ambil uangmu adalah Wang Higui. Aku? Kenapa aku harus menikahinya? Au, Bagus. Tak mau kasih uang ya? Kalau begitu, aku bawa anak pergi. karena kau tak mau bayar, ganti dengan anak. Tolong aku. Tahi lalat ini, kenapa terlihat familiar? Berdiri. Tahi lalatnya, persis sama. Biar aku lihat. Apa yang ada di lengan Anan? Ini. Apa yang bisa ada di lengan anak? Ini keturunan keluarga Sang. Apa urusannya dengan kalian? Ayahku mungkin brengsek, tapi bukan seperti kau. Jomblo tua yang bau dan kotor. lepaskan Anan. Kalau tidak, aku buat kau tak bisa keluar dari rumah Xie. Ayo, Ya. Jangan bergerak. Jangan mendekat. Bagus. Mau aku lepaskan? 50 juta. Tak bayar. Aku tak akan lepaskan. kau berani mengancamku? Ah, mana berani, Tuan Xie? Aku cuma negosiasi. Aku sarankan kalian. Cepat siapkan uangnya.
Aku ini orangnya gampang marah. Oke? Jangan emosi. Aku setuju. Kakek, tenang dulu. Anak ini bukan keturunan keluarga Xie. Demi orang luar, bagaimana bisa kau buang 50 juta? Tidak. Mungkin. Ini anak Yanyo. Apa-apaan ini? Kok bisa? Tidak mungkin, kan? Jangan-jangan. Kakek, aku tahu kau sangat ingin punya cucu, tapi kau tak bisa. Sembarangan mengaku cicit. Anan bukan anaknya. Dulu, dia memaksaku menikah. Aku menghindar. Dari dua serigala ini, lalu tak sengaja hamil anak ini. Sunyan, ayah kandung anak ini sudah datang. Kau masih tak mau mengaku? Demi masuk keluarga Xie, kau benar-benar pandai berpura-pura. Diam. Aku tidak mau dengar omong kosong kalian. Mana uangnya? Kami kasih, kami kasih. Butler, cepat siapkan cek. Ya, kakek, kamu gila ya? Untuk seorang anak kecil, 50 juta langsung dikasih? Laporan tes DNA sudah keluar, kenapa kamu tidak percaya? Beri aku laporannya. Kakek, lihat baik-baik, jangan sampai wanita seperti ini, yang asal-usulnya tidak jelas, masuk ke dalam keluarga kita. Nian-Nian pikirannya sederhana, tidak mungkin bohong. Mungkin saja. Anan memang anaknya Yanyo. Kamu. Cuma selembar kertas sampah, apa yang bagus? Bisa lihat uang dari situ? Iya nih. 50 juta tukar satu anak, cepat. Iya ya, belum pernah lihat orang kaya seperti kalian. Hobinya aneh banget, buru-buru mau rawat anak orang. Kalau ini tersebar, beneran langka. Iya nih, keluarga Xie ini kenapa sih? Ini, Apa? Tulisannya apa? apa sih ini? Aku nggak bisa baca. Cepat, siapkan uang untukku, jangan lama-lama. Ayo, cepat siapkan cek. Ya. Kakek. Cek 50 juta sudah siap, berikan pada mereka. Kasih sini kamu. Anan, kamu baik-baik saja? Baik-baik. Kakek Xie memang dermawan, kalian harus bantu aku. Rawati baik-baik anakku, siapa tahu nanti saat dia dewasa. Siapa tahu bisa menjemput ayah kandungnya ini ke keluarga Xie untuk menikmati hidup. Iya ya, belum pernah lihat yang buru-buru mau rawat anak orang. Keluarga Xie benar-benar dewa hidup ya. Kamu diam. Kakek, Anan, ke sini. Kakek buyut. apa katamu? Kakek, Sayang, nggak dengar kakek bilang? Kakek suruh kalian pergi. Penjaga, serat kedua penipu ini keluar. Anan, kakek, laporan. Ambil laporannya. Ya. Kasih aku. kasih. Kakek, Benar-benar keturunan sejati keluarga Xie. Kakek, sekarang kamu lihat kan? Dia cuma anak kampung, bukan keturunan keluarga Xie. Habis 50 juta, beli anak kecil. Aku rasa si tua ini udah pikun. Udah pikunnya kan? Yang penting duit udah masuk. Kebetulan, si pembawa sial itu juga udah diusir. Nanti kita bawa Sunyan. Ikat balik ke desa, malam ini juga kamu masuk kamar pengantin. dia nggak punya uang, bawa anak lagi. Sekarang udah diusir, hidupnya pasti susah. Kok pergi? Sekarang udah punya duit. Si tua bangka ini gila ya? Laporan tes udah dilempar ke mukanya, kok masih ngomongin anak itu? Kakek. Hasil tesnya udah kamu lihat, anak itu sama keluarga Xie. Nggak ada hubungan sama sekali. Lihat kamu marah banget, makanya ibu dan anak itu cuma bencana buat keluarga Xie, khusus datang buat ngerjain kamu. Kenapa kamu mukul aku? Memang kamu yang kupukul, kalian berdua baru bencana keluarga Xie.
Kakek, jangan karena kami kasih tahu kamu berita ini. Kamu jadi melampiaskan marah ke kami. Iya kakek, jangan-jangan kamu mau kasih harta ke orang luar? Omong kosong, Ananku. Dia memang cicitku. Kakek, ayah kandung anak ini ada di sini. Ngomong apa sih? Iya kakek. Kamu jangan-jangan kesel sampai nggak waras? Minggir. Kamu sendiri, pikir baik-baik. Kakek, kenapa mukul aku? Kamu. Kalau belum lihat jelas, kubacakan. Ini. Shiesun, bacalah, jangan lama-lama. Dikonfirmasi sebagai ayah biologis. Ini gimana bisa? Yanyo kok bisa suka sama cewek desa itu? Tunggu. Desa Yanfeng. Nama ini kok familiar banget. Jangan-jangan 5 tahun lalu. Malam aku kasih obat itu. Kasih obat? Kamu dari awal udah ngincar keluarga Xie. Enggak, kakek. Aku cuma mau deketin dia. Enggak. Kamu pergi sana. Hei orang-orang. Sungguh kejam ya. Kakek, itu Song Wei. Song Wei bilang anak itu asal-usulnya tidak jelas. Makanya aku juga demi keturunan keluarga Xie. Kakek, kamu Xie Sun. Jangan kira aku nggak tahu niatmu apa. Pergi sana, pergi. Kakek. Kakek. Pergi. Cepat-cepat pergi aja. Lao Zhang, situasinya kok agak aneh ya. Pokoknya uangnya udah dapet, yuk kita buruan kabur aja. Oke, ayo. Berhenti. Pintu keluarga Xie. Nggak gampang buat keluar, Tuan. Kita kan udah sepakat, 50 juta ganti 1 anak. Uang ini, jangan-jangan mau kamu minta balik? Iya dong. Kan bapak ini orang penting di kota. Nggak boleh ingkar janji. Diam. Kalian berdua ngomong ngawur, ngerusak nama keluarga Xie. Fitnah keturunan keluarga Xie. Masih mau ambil uang keluarga Xie? Masih mau ambil uang keluarga Xie? Hei orang-orang. Bukan. Jangan dong, Tuan. Aku ngomong beneran. Anak itu beneran anak haram. Itu cewek. Hamilin sama laki-laki liar di luar. Aku juga nggak bohong, dia emang istriku. Aku udah bayar. Ngel banget, serang. Siap? Berhenti. Ini ceku. 50 juta. Jangan dong. Uangku, 50 jutaku. Buang keluar. Jangan kotori tanah keluarga Xie. Tuan. Nggak apa-apa? Anan mereka. Kakek tenang aja, Tuan muda dan Nyonya muda. Baru aja pergi, Pak Xie langsung kejar. Pasti ketemu mereka. Syukurlah. Kamu bilang si bocah nakal itu, mikirnya gimana sih? Anan. Jelas-jelas. Anak keluarga Xie. Dia maksa pura-pura. Takut dan bersalah. Ini kan. Main-main sama kakek ini? Kakek. Menurutku, Pak Xie tidak sepenuhnya mempermainkanmu. Maksudnya? Di drama pendek kan biasanya alur ceritanya seperti ini. Bos kaya mabuk semalaman. Tinggalkan keturunan tanpa sadar, bertahun kemudian. Cinderella kembali membawa bola. Keduanya bertemu dan jatuh cinta. Dalam hal ini, kamu lebih paham daripadaku. Bocah ini. Dia sedang memeranku. Nanti aku akan menghancurkannya.
Bagaimana dengan Anan? Sekarang begini, uang tidak dapat. Malah bujangan tua itu tahu lokasi kita. Mama, coba ramal lagi. Koin tembaga ini sejak tiba di sini sepertinya rusak. Nenek di surga tidak mungkin menipu kita, kan? Menurut statistikku, setiap kali Mama mengikuti petunjuk koin, selalu memicu kejadian keberuntungan. Mama coba saja. Timur ada hutan kayu, bawa alat pancing naga. Katanya bawa alat pinggir jalan. Bisa menarik orang beruntung dalam takdir. Maksudnya, apa aku harus menyapu jalanan? Dia sendirian bawa anak ke kota, menderita begitu banyak. Sekarang sampai harus menyapu jalanan. Pria itu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Nian. Sunian, kalau kamu mau, bisa tetap tinggal di keluarga Xie. Tapi akting kita gagal. Kakek tahu. Pasti sangat marah. Setelah pulang, dia tidak akan membiarkan kita. Aku yang jelaskan ke kakek. Sebenarnya, ada orang yang tidak pantas kau beri begitu banyak. Kalau kamu mau, bisa tetap tinggal di keluarga Xie. Siapa? Apa yang kau katakan, bos? Aku tahu. Ramalan nenek bilang, jantung merpati merah bergerak. Orang beruntung dalam takdir adalah ayah. Mama, maksudnya ayah. Para penjahat itu pasti belum pergi jauh. Kita bisa berlindung di rumah ayah. Mereka tidak temukan kita. Pasti akan pulang sendiri. Anan benar, bos. Kalau begitu mengganggumu. Tidak mengganggu, selalu diterima. Kakek, kejadian di balai perjamuan membuatmu terkejut. Ini salahku. Ini bukan urusan Sunian dan Anan. Kalau Anda mau, biarkan mereka tinggal di keluarga Xie. Sudahlah, aku tidak mau mendengar ini. Aduh, sial. Kakek Xie masih marah nih. Pasti dia pikir aku wanita jahat yang menipu cucunya. Dia pasti tidak akan mengizinkanku tinggal. Anan, cicit kesayanganku, datanglah ke perukan Taye. Taye, Anak baikku. Nian. Mulai sekarang, tinggallah dengan tenang di keluarga Xie. Kakek, Anda tidak marah lagi? Mengapa aku harus marah? Tiba-tiba dapat cicit yang pintar seperti ini. Aku justru senang sekali. Kakek, apakah dia gila? Bukankah sudah melihat tes DNA? Mungkin saja. Laporan kali ini salah kirim lagi. Karena kakek sudah bilang begitu, kamu lanjutkan saja. Menjadi Nyonya Xie. Imbalan yang janjikan dulu. Akan aku transfer. 2 orang kayu. Aku ingin lihat sampai kapan. Kalian baru saling mengenali. Apa ini? Piyamaku mana? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Bos, kamu lihat piyamaku? Yang digantung di rak baju itu. Kainnya bahkan tidak selebar celana katunku, Bos Xie. Piyama di kota kalian semuanya begitu ya? Yang lama sudah usang, aku suruh kepala rumah tangga ganti yang baru. Oh. Bagaimanapun juga, ini niat baik Bos Xie. Pakai saja ya. Bos, piyama di kota kalian aneh juga ya. Piyama ini dari mana asalnya? Bukannya kamu yang suruh aku ganti? Bos, kamu nabrak apa? Hidungmu berdarah. Aku bantu. Perasaan deja vu ini. Maaf ya bos, aku tidak sengaja. Kamu berdarah lagi. Aku ambilkan handuk ya. Tidak usah. Kamu tidur dulu. Aku mau mandi. Oh, baik. Sunian, mikir apa? Dia kan Xianyo, orang terkaya di Haicheng. Kaya, tampan,
Aku cuma gadis desa kampungan. Masa mungkin bersama dia? Kakek, di mana ayah? Wah, anak muda. Bawaannya amat panas ya. Mandi air dingin ya? Kakek, apa yang kamu omongin? Gimana? Ada ingat sesuatu nggak? Apa-apa? Masih aja bego. Aku tanya kamu. Kenian-nian, kamu ada perasaan khusus nggak? Kayak perasaan familiar gitu. Nggak tahan pengen deketin dia, semacamnya. Kakek, jangan ngomong sembarangan. Nian-Nian kan? Istri aku. Mana aku sembarangan? Denger ya, ada perasaan itu bener. Kalau suka, ya dikejar. Iya, kalau suka ya dikejar. Hah, Kakek, jangan repotin diri. Cepat antar Anan tidur. Kalau suka, ya dikejar. Ke aku, kamu gak ada perasaan sama sekali ya? Barbel ini kok berat banget? Bos, aku pulang. Bos, tadi di supermarket aku dapat diskon. Bos, badan kamu ini Kenapa? Aku suka. cocok banget buat kerja di sawah. Kelihatannya kuat. Kamu kerja kok pakai sweater? Kenapa? Keberatan aku pakai banyak? Enggak. Tadi, jalan-jalan ke lelang. Rasanya barang kecil ini cocok banget buat kamu. Jadi aku beliin aja. Baik banget ya kamu ke aku. Nampung aku, kasih kado lagi. Ini apa? Buka lihat. Cincin. Kenapa? Gak suka? Cincin. Itu buat dikasih ke orang yang saling suka. Aku simpan nggak pantas. Maksudnya apa? Dia masih ada orang lain di hatinya. Bos. Makasih udah nampung aku. Tapi setelah ini selesai, aku mau bawa Anan pergi. Cincin ini, aku tidak bisa menerimanya. Lalu setelah itu, apa rencanamu? Aku ingin membawa Anan mencari ayahnya dulu. Setelah ketemu, pulang ke kampung beternak babi. Di dalam hatinya. Aku memang tidak lebih baik dari si brengsek itu? Si brengsek itu sudah memberi dia obat apa? Seorang pria yang bisa mengabaikan anak kandungnya sendiri. Selama 5 tahun, apa bagusnya dia? Dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Masih saja kamu ingat dia terus, Nian-Nian. Harus dicari sampai ketemu. Justru karena dia memperlakukanku seperti itu. Makanya aku harus mencarinya. Kamu ngapain? Aku cuma mau bikin kamu sadar sedikit. Pria itu tidak pantas untukmu. Kamu yang sadar. Kita kan dari awal. Cuma hubungan kerja. Kita berdua. Orang dari dunia yang berbeda. Aku mau cari siapa, mau ngapain, itu bukan urusanmu. Jangan cari aku lagi. Begitulah pikiranmu? Ya. Begitulah pikiranku. Terima kasih sudah menampungku. Aku akan bawa Anan pergi. Anan, kakek buyut sudah pulang. Nian-Nian? Anan? Dasar bocah. Nian-Nian sama cucuku di mana? Sehari nggak lihat mereka. Pergi. Kemana? Sunian bawa Anan. Cari ayahnya. Omong kosong.
Ayahnya Anan kan kamu. Mabok apa lagi? Kakek, Sunian sama Anan itu. Cuma aktor yang aku bayar buat ngalahin kakek. Sandalnya sudah selesai. Ia sudah pergi. Dasar kepalamu kayak kayu. Kamu lihat baik-baik. Nian-Nian itu. Istri aslimu. Anan itu. Anak kandungmu sendiri. Masa sih? Di hatinya jelas masih ada si brengsek itu. Kamu, lihat sendiri saja. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku benar-benar ayah dari Anan. Wanita malam itu. Benar-benar Nian-Nian. Kakek, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat? Aku kira itu cuma permainan asmara, kamu berdua suami istri. Pernikahan kontrak, cinta setelah menikah, lari membawa janin. Bukannya semua drama TV ceritanya seperti itu? Siapa yang tahu kamu ini kepala batu, malah membiarkan istrimu dan anakku lari pergi. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Aku tidak tahu. Meskipun aku harus mencari sampai ke seluruh Haicheng, aku tetap akan menemukan mereka. Halo, Sudah sekian lama, bahkan tidak ada kabar sama sekali. kakek, bisakah kamu tidak berputar-putar di depanku? Kepalaku hampir pusing melihatnya. Kamu masih berani bicara seperti itu. Kamu anak nakal. Kalau cucu istri dan cicitku tidak bisa kutemukan kembali, aku akan mematahkan kakimu. Bagaimana? Sudah menemukannya? Sudah ketemu, mereka di desa menyewa sebidang tanah dan mendirikan peternakan babi. Lahan itu juga masih bagian dari grup Xie untuk menyewakannya keluar. Masih butuh persetujuanmu. Persetujuan apanya? Dia adalah istriku, seluruh grup Xie pun miliknya. Siapkan bahan dan peralatan terbaik untuk peternakan babinya. Kirim alamatnya ke aku akan pergi sekarang juga. Kakek, sudah ditemukan. Ayo cepat pergi. Ayo. Makan lebih banyak, kenyang perutnya, tumbuh jadi besar dan kuat. Nanti bisa dijual dengan harga bagus. Bu, aku sudah selesai menghitung. Tepatnya ada 500 ekor anak babi. Nanti setelah semuanya siap panen, kita bisa dapat banyak uang. Bos ini cukup dermawan, memberiku kita banyak peralatan, menghemat banyak uang. Bu, ayah juga dermawan kok. Apakah Bu benar-benar tidak menyukai ayah? Jelas Bu dan ayah sangat cocok. Ibu cuma gadis biasa, bagaimana bisa bersama orang terkaya? Lagi pula sekarang kita di sini. Beternak ayam dan babi, bergantung pada diri sendiri. Bukankah ini lebih bebas? Tenang Bu, aku akan bantu Ibu mengelola keuangan dan catatan. Bisnis peternakan babi kita pasti untung, tidak akan rugi. Baik, mari kita bersama-sama kembangkan peternakan babi Su menjadi lebih besar dan terkenal. Baik, Kudengar ini bos besar yang datang dari desa. Dia sangat kaya. Dia membeli 500 anak babi sekaligus. Benar sekali. Kalau kita bisa menjalin hubungan dengan dia, dia kasih sedikit pekerjaan buat kita. Itu lebih baik daripada bertani. Ayo, ketuk pintunya. Bos besar. Bos besar. Bos besar. Bos besar, apakah Anda ada di rumah? Bos. Bos besar, apakah Anda ada di rumah? Kami orang desa. Kudengar Anda membuka peternakan babi di sini. Kami sengaja datang berkunjung. Kami juga membawa barang bagus buat Anda loh. Bos besar, ini hanya sedikit hadiah kecil dari kami. Mohon jangan tolak ya. Wang Jinggui, Ang Peng. Kalian tidak mungkin datang khusus untuk menjelas saya kan? Sunian. Ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Kenapa saya tidak boleh di sini? Ini peternakan babi saya. Kalau saya tidak di sini, mau kemana lagi saya? Peternakanmu? Seluruh desa tahu, bos di sini. Dia orang yang kembali dari kota besar, dia menyewa tanah dengan harga mahal. Membeli anak babi dengan tunai. Lihat kamu miskin begini, apa kamu mampu bayar? ibuku adalah bos besar di kota. Tanah ini disewa oleh ibuku. HMPH, anak kecil, kamu cuma membual buat ibumu menurutku.
kemungkinan besar identitas palsu kalian ketahuan keluarga Xie. Kalian diusir keluar, jadi cuma bisa datang sini buat kerja saja. Ku beritahu kamu, saya sengaja datang ke sini. Untuk kunjungi bos besar di sini, kamu cuma pekerja. Kamu harus layani kami dengan baik, kalau tidak, hati-hati saya lapor ke bosmu. Bikin kamu bahkan tidak bisa kerja di sini lagi. Benar, apa yang kamu tunggu? Siapkan makanan. Sudah jalan lama, kami sudah lapar. Tunggu sebentar. Wanita kecil ini, setelah keluar dari keluarga Xie, apa dia tidak mau melayani kita dengan baik? Benar. Silakan makan. Apa ini? Jangan sembarang tipu saya. Wah, ini suplemen khusus yang ditinggalkan bos dari kota loh. Sangat mahal. Kalau kalian tidak tahu barang bagus, saya bawa pulang saja. Hei, siapa bilang saya tidak mau makan? Apa lagi? Apa sekali? Tidak rasanya. Tidak rasanya. Wah, makanan bos kota besar. Siapa tahu? Hidup sehat itu sederhana aja. Ada lagi nggak? Aku mau tambah 1 mangkok lagi. Udah habis. Makanan anak babi semuanya udah dikasih ke kalian. Hah? Maksudnya apa nih? Ini makanan babi? Iya benar. Enak kan makanan babi? Kau ini perempuan. Berani-beraninya ngejek aku. Kau cari mati ya? Udah tua bangka, sok jagoan. Makan tai aja sana. Gila lu? Ih, bau apa nih? Kok busuk banget? Itu tai babi. Tadinya mau buat pupuk tanaman, malah mubazir buang-buang ke kalian. Sunian, kau ini perempuan. Hari ini aku pasti ngajarimu baik-baik. Zhang Peng, kau mau apa? Hah? Kalian cuma ibu janda sama anak yatim. Apa yang aku mau? Ya bisa kulakukan. Ya kan? Jangan ganggu ibuku. Ngelukai orang itu melanggar hukum. Waduh, nak. Kau kira lagi di kota besar ya? Aku kasih tahu, di pelosok gunung begini. Dewa turun aja nggak bisa lindungin kalian. Gimana? Takut? Kalau mau minta ampun sekarang masih sempat. Kalau mau nurut sama aku maafin. Gimana? Kau ini jelek tapi sok mimpi tinggi. Lihat mukamu malam-malam bikin gak bisa tidur. Kau. Dasar perempuan brengsek. Sekejek apapun aku. Tetap suamimu. Sini. Minggir. Jangan ganggu aku sama ibu. Kalau enggak, papa pasti nggak bakal ngasih ampun kalian. Papa, jangan-jangan kau beneran anggap Asia itu papamu? Dia kan bos besar yang punya kuasa. Mana mungkin mau sama kalian? Nak, kalau kau pengen banget punya bapak, nanti ibumu nikah sama Zhang Peng. Kan bisa panggil dia papa. Sunian, kalau bukan karena kau lumayan cantik, aku aja jijik sentuh kau. Lebih baik nurut. Sama aku aja. Bajingan, kalau berani maju lagi, ku putus keturunanmu. Wah, kau kan udah istriku. Cium dikit kenapa? Sayang. Ayo, cium dong. Aduh. Sunian, kau gila ya? Aku kasih tahu, peternakan babiku ini. Proyek penting desa. Kalau masih berani buat onar, aku laporkan ke desa, biar kalian ditahan semua. Zhang Peng, kayaknya dia nggak bohong. Gimana kalau kita pergi aja? Pergi apaan? Kita nggak bisa atur dia, pasti ada yang bisa. Jangan lupa, Nona Song dan Tuan Xie sangat membencinya. Kamu benar, aku akan telepon mereka sekarang. HMPH, kenapa masih belum pergi? Sunian, jangan senang dulu, tunggu Nona Song. Dan Xie Sun datang, kamu membuat mereka malu di pesta dan merusak bisnis mereka. Hari ini kamu tamat.
Anan, Song Wei dan Xie Sun punya kekuasaan dan uang. Kalau mereka benar-benar datang, kita kalah. Gimana? Mama, jangan khawatir. Walau mereka datang, aku ada cara. Kasih HP-nya ke aku. Oh, wah, punya anak jenius emang enak ya. Tapi gak tahu Anan mikirin cara apa. Kamu punya bala bantuan. Aku juga punya. Halo, Nian. Papa, ada orang jahat mau ganggu Mama. Cepat selamatin kita. Aku udah kirim lokasi. Anan. Oke, jaga mama ya. Papa segera sampai. Nian, Anan. Kalian harus nunggu papa. Oke. Mama, aku udah hubungin orang. Kita bakal aman. Anak kecil, kamu juga bisa cari bantuannya. Aku kasih tahu, Nona Song mereka sebentar lagi datang, dewa aja gak bisa. Selamatin kalian. Iya, nanti abis mereka puas, kamu jadi milikku. Nanti lihat gimana aku mainin kamu. HMPH, Anan, orang yang kamu cari, beneran bisa diandalkan? Mama, tenang aja. Aku cari orang paling hebat di dunia. aku mau lihat sehebat apa sih. Sunian, ternyata kamu sembunyi di sini. Wah, Nona Song, Bos Xie, akhirnya datang. Lihat, cewek itu di sana. Sunian, aku heran cari kemana-mana. Gak ketemu, ternyata sembunyi di sini. Aku cuma beternak babi di desa dengan tenang. Ganggu kalian apaan sih? Kalau bukan karena kamu bawa anak ini, pura-pura jadi Nyonya Xie. Si tua bangka itu gak mungkin blokir keluarga Song, bikin aku malu di depan banyak orang. Semua ini salah kamu. Tes itu kan kalian yang mau lakukan sendiri. Kalian angkat batu, jatuhin ke kaki sendiri. Kok malah nyalahin aku? Masuk akal gak sih? Siapa lagi yang harus disalahkan kalau bukan kamu? Pasti semua ini rancanganmu untuk menjebak orang kampungan seperti kamu. Mana mungkin punya hubungan dengan kakak Yanyo? Song Wei, jangan banyak bicara dengannya. Lihat saja penampilannya. Pasti dia sudah diusir dari keluarga Xie. Hari ini, kita akan bereskan urusan denganmu. Ayo, tahan mereka. Sunian, seharusnya saya yang menikahi Xie Yanyo. Menjadi nyonya keluarga Xie, menikmati kekayaan dan kemewahan. Sejak kamu muncul, dia tidak pernah lagi menoleh padaku. Katakan, bukankah ini salahmu? Nona Song, coba pikirkan baik-baik. Sebelum saya muncul, apakah Bos Xie sudah tidak memperhatikanmu? Itu artinya, selera matanya yang bermasalah, tidak ada hubungannya dengan saya. Maksudmu, saya tidak secantik kamu? Bukan, maksud saya, selera orang berbeda-beda. Kamu memang bukan tipe yang disukai Bos Xie. Diam, kampungan seperti kamu berani mengejekku? Jangan sentuh ibuku. Aku sudah telepon ayahku. Dia akan segera tiba. Nak, jangan-jangan yang kamu maksud adalah Xie Yanyo? Jangan berhayal. Dia sudah mengusir kalian dari keluarga Xie. Mana mungkin peduli? Ayahku tidak mengusirku. Dia berjanji akan datang. Nak, jangan-jangan kamu pikir dengan memanggil ayah beberapa kali dan berakting, kamu bisa jadi orang penting? Ku beritahu, Xie Yanyo tidak mungkin datang menjemput kalian. Song Wei, apa yang ingin kamu lakukan? Sunian, kamu hancurkan hidupku. Hari ini, aku akan menghapus wajahmu yang menyebalkan ini. Dan kalian berdua ibu anak yang menjengkelkan ini dari dunia. Berhenti. Nyonya, Anda baik-baik saja? Baik. Asisten Wang, bukankah kamu asistennya? Xie Yanyo, kenapa kamu di sini? Saya sengaja datang untuk menjemput Nyonya dan pangeran kecil pulang. Menjemputnya? Bukankah identitasnya terbongkar dan dia diusir? Jangan-jangan. Oh, aku tahu. Tadi anak ini bilang ayahnya akan menjemput. Asisten Wang. Jangan-jangan yang dia maksud adalah kamu? Apa yang kalian omongkan? Nyonya ini adalah... Sunian, aku benar-benar meremehkanmu. Baru saja, jusir kakak Yanyo dari rumah. Langsung sudah menggoda asisten Wang. Kecepatanmu cari pengganti. Cukup cepat juga. Nona Song, tolong perhatikan kata-katamu. Saya diperintahkan Bos Xie untuk melindungi Nyonya dan si kecil.
Anak ini sudah memanggilmu ayah, jangan sok-sok di sini. Baiklah Xianyo, aku tidak bisa bergerak. Anjing di sampingnya, aku tidak bisa sentuh. Ayo, orang-orang. Aksi. Kalian pikir baik-baik. Kalau Nyonya dan si kecil terluka sedikit, Xiao Xie pasti tidak akan membiarkan kalian. Cara-cara Xiao Xie. Kalian tahu kan? Ayo, aksi. Sekumpulan sampah. Aku tidak bisa menyuruh kalian. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Aku tidak percaya demi dua barang palsu ini. Yanyo berani melawanku? Maju. Lepaskan aku, bajingan. Lepaskan aku. Kenapa Nian tidak angkat telepon? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Tidak tahu asisten Wang. Sudah sampai atau belum? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Berhenti. Xiao Xie mengirim pesan. Kalau kalian tidak percaya, tanya langsung padanya. Telepon Xianyo. Jangan-jangan cari orang untuk menipuku. Baik, biar aku yang ungkap kebohongan kalian ini. Halo, Xianyo. Ini aku. Sunian dan Anan di mana? Sok-sok mirip ya, Xianyo. Aku Xiesun. Sunian dan Anan sekarang ada di tanganku. Dengar ini. Bajingan, lepaskan aku. Kau akan mati sengsara, bajingan. Nian. Aku peringatkan, jangan sentuh mereka. Xiao Xie, Xiesun dan Song Wei Mao. Melakukan sesuatu pada Nyonya dan si kecil. Cepat datang. Diam, kau pikir dengan cari seseorang untuk jadi Xianyo. Kami jadi takut. Xiesun, aku peringatkan. Lepaskan Sunian dan Anan, kalau tidak. Aku akan minta kakek hentikan semua dana untuk cabang keluarga. Menggelikan, masih bicara dana. Dengar orang ini. Untuk pura-pura jadi Xianyo. Sampai belajar dulu. Xianyo, aku tunggu di sini. Datang cari aku. Halo. Sekarang, waktunya kita. Halo. Xiesun, si brengsek itu, dia berani. Bawa orang, siapkan mobil sekarang, ke desa Yanfeng. Siap? Kalau mereka berani sentuh cucu mantuku. Atau cicit kesayanganku satu helai rambut pun. Aku, Xie Chongshan, akan membersihkan rumah sendiri. Suruh dia minggat dari keluarga Xie. Siap? Sunian, kali ini kamu tak bisa kabur lagi. Zhang Peng, Hei. bukannya kamu bilang dia istrimu? Iya. Dulu acara pernikahan sudah diadakan, dia juga sudah jadi istriku. Sayangnya, belum sempat masuk kamar pengantin, dia sudah kabur. Waduh, sayang sekali. Nah, sekarang orangnya sudah tertangkap. Hadiahnya untukmu. Jangan ganggu ibuku. Mereka sama sekali tidak punya surat nikah. Mereka bukan pasangan sah. Diam. Hukum apa hukum? Aku sudah terima mas kawin dari keluarga Zhang. Acara pernikahan juga sudah diadakan. Dia sudah jadi orang keluarga Zhang. Zhang Peng, karena orangnya sudah jadi milikmu. Hal yang belum selesai, selesaikanlah. Baik, terima kasih banyak, Nona Song. Sayang, bagaimana kalau hari ini kita lanjutkan malam pengantinnya? Hah? Tanganku, lepas, tanganku. Cih, kodok ingin sentuh aku? Coba lihat wajahmu di cermin. Dasar cewek, kamu berani melawan. Berani juga menggigit. Kamu di rumah kami, makan minum gratis bertahun-tahun. Terima mas kawinmu kenapa? Hah? Itu memang sudah seharusnya. Malam pengantin hari ini, kamu harus jalani. Cih, kamu masih berani bicara. Uang yang kumpulkan bertahun-tahun ini, semua kamu ambil. Orang tuaku meninggal cepat. Lahan dan sawah keluargaku kamu rebus semua. Tidak tahu malu. Hah? Siapa suruh orang tuamu yang bernasib sial itu mati cepat? Rumah dan tanah itu, dibiarkan juga percuma. Mendingan jadi milikku. Baik, jangan tidur terlalu nyenyak malam ini. Biar orang tuaku tidak turun mencarimu. Kamu berani mengutuk aku? Nona Song, Xie Xiaozong, lihatlah dia. Cewek ini, sudah di ujung tanduk, masih tidak mau menyerah. Bagaimana kalau langsung diseret masuk? Biar nasi sudah menjadi bubur. Lihat dia masih berani keras kepala atau tidak? Aku setuju. Kalian berdua, seret dia masuk. Lepaskan aku. Ayo, lepaskan dia. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Sunian, inilah akibatnya kau menggoda. Kak Yanyo,
kalau hari ini kau tak masuk kamar pengantin, jangan harap bisa keluar. Sang Peng, sekarang giliranmu. Tenang saja, Nona. Aku pasti akan membuatnya. Tunduk patuh. Sunian, nikmatilah. Tutup pintunya. Istri, gimana? Takut kan? Kalau kau melayaniku dengan baik, aku pasti tak akan menyia-nyiakanmu. Takut? Kau ini tua bangka yang mau mati. Apa yang kutakutin? Kau tak mau terima baik-baik, terima paksa saja. Hari ini aku akan tunjukkan padaku betapa hebatnya aku. Di luar banyak orang, aku kalah. Tapi sekarang, masa aku kalah sama? Si tua mesum sepertimu? Kepalaku. Aduh, kepalaku. Kau. Apa kau? Si kodok jelek. Mau sentuh aku? Mau hancurkan hidupku? Ku bikin kau mikir. Hajar kau. Jangan pukul lagi. Mau kabur? Jangan mimpi. Jangan pukul lagi. Nenek, ampun. Jangan pukul lagi. Gimana? Tenang saja, Nona Song. Suara di dalam cukup keras. Sekarang, aku lihat dia Sunyan masih punya muka apa. Untuk ketemu Kak Yanyo. Aneh. Kok aku kayak dengar? Sang Peng teriak minta tolong. Masa sih? Sehebat apapun, mana mungkin dia lawan? Seorang pria? Aduh, Nenek, aku salah. Kau orang baik hati. Lepaskan aku. Cepat buka pintunya. Si perempuan itu gila. Dasar perempuan hina berani mukul aku? Kau cari mati. Mukul kau kenapa? Selama ini kau tindas aku. Sudah saatnya aku balas. Xiao Xie, lihat. Si gadis ini tak tunduk padamu. Sunyan, kau cuma anak desa yang diusir dari keluarga Xie. Masih kira Xie Yanyo akan mencarimu? Entah dia akan selamatkan aku atau tidak, yang ku tahu. Semua syaratnya lebih baik darimu. Aku mana kalah darinya? Dia ganteng, baik hati, dan penyayang. Tak sepertimu, yang buat segala cara jahat berebut harta. Pantas kakek, tak mau wariskan hartanya padamu. Sunyan, kau sudah tidak ingin hidup lagi ya? Xie Sun. Berhenti. Ayah, akhirnya kau datang. Kak Yanyo, kenapa kau datang? Jangan-jangan, orang di telepon itu benar-benar kau? Iya, aku. Xie Sun, lepaskan dia sekarang. Mengapa aku harus melepaskannya? Kalau aku lepaskan dia, kau dan kakek keluarga Xie pasti akan mengusirku dari keluarga Xie. Aku tidak bodoh. Lalu, apa yang kau inginkan? Aku mau setengah saham perusahaan keluarga Xie. Asal sahamnya diberikan padaku, aku langsung lepaskan dia. Xianyo tidak ada hubungannya denganku. Dan alasan apa dia harus memberi saham? Oh ya? Menurutku, Xianyo sangat menyukaimu. Xianyo, sudah diputuskan? Jangan berikan. Kenapa dia yang tidak berbuat apa-apa bisa mendapatkan semua yang diinginkannya, sedangkan aku yang rajin dan tekun, menjalani hidup sendiri malah harus ditindasnya. Melihat orang busuk seperti dia berhasil, lebih baik pukuli aku sampai mati saja. Di desa, dia hidup seperti ini. Dulu, dia sendirian, hamil dan tinggal di sini. Tidak tahu berapa banyak penderitaan yang dialaminya. Xianyo, pergilah. Jangan pedulikan aku. Paling-paling cuma dipukuli mereka. Yang tidak punya apa-apa tidak takut kehilangan. Nanti lihat saja apakah aku akan balas memukul atau tidak. Selesai urusannya. Xie Sun, aku berikan sahamnya padamu. Lepaskan Yan Yan. Jangan berikan. Uang sebanyak itu, kau berikan begitu saja padanya? Kenapa boros sekali? Kak Yanyo, itu setengah saham keluarga Xie. Kalau kau berikan pada Xie Sun, keluarga Xie nanti akan dia yang kuasai. Bagaimana kalau begini, kau serahkan Sunyan padanya. Lalu keluarga Song dan Xie kita bersatu melalui pernikahan, bukankah itu lebih baik? Pergi sana. Xie Sun, lepaskan Yan Yan. Aku akan segera menyuruh orang menyiapkan kontraknya. Tidak boleh. Setengah saham, nilainya puluhan juta. Kau punya uang sebanyak itu. Untuk langsung memberikannya padaku? Kampungan ya tetap kampungan, dengan harta keluarga Xie. Itu jumlahnya dalam satuan miliar, tapi aku benar-benar tidak tahu. Dia sangat menyukaimu, Sunyan, soal ini. Aku harus berterima kasih padamu. Soal kontrak, jangan merepotkan sepupu kakak. Aku sudah menyusunnya sejak lama. Seseorang bawa kontraknya ke sini. Selama kamu menandatanganinya, aku akan langsung membebaskan orangnya.
Tanda tangani, cepat tanda tangani. Setelah Direktur Xie dapatkan uang sebesar ini, dia pasti tidak akan lupa bantuan besar aku. Nanti, aku bisa jadi wanita kaya raya. Jangan tanda tangani. Masih diam apa? Nyawanya ada di tanganku loh. Cepat tanda tangani. Aku harus membantu ayah, jangan sampai penjahat berhasil. Oke, cepat lepaskan Nian Nian untukku. Bawa ke sini. Nian Nian, kamu tidak apa-apa kan? Maaf, aku terlambat datang, buat kamu menderita. Xianyo, apa yang ada di otakmu? Isi otakmu itu tempel kan? Nian Nian, ada apa? Segitu banyak uang, kamu begitu saja berikan padanya? Jangan khawatir. Aku masih punya simpanan pribadi. Kamu begitu terburu-buru. Apakah kamu sedang peduli dengan aku? Siapa? Siapa yang peduli denganmu? Aku cuma menyesali uangnya. Lagi pula, kita tidak ada hubungan apapun. Kenapa kamu mau sampai sejauh ini untuk orang asing? Tidak Nian Nian. Kamu bukan orang asing. Malam itu 5 tahun yang lalu. Xianyo, kalau kamu main drama ya main saja. Kenapa malah beneran percaya? Kalau orang tua-tua di keluarga Xie tahu, kamu memberiku saham hanya untuk anak haram ini, dia pasti akan marah sampai mati hidup-hidup. Anakku bukan anak haram. Jika kamu akan ikut sekali lagi, aku akan sudah mulutmu. Baiklah, Sunian, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Nanti, setelah kontrak ini berlaku, kamu Xianyo akan kami keluarkan dari dewan direksi, nanti kalian berdua bisa tinggal di desa terpencil ini dan memelihara babi selamanya. Direktur Xie, soal hari ini aku sudah memberitahu informasi duluan. Paling tidak aku sudah memberikan tenaga besar, cuma soal uang ini, bisakah? Tentu saja, keuntunganmu tidak akan ada kurangnya. Wah, terima kasih Direktur Xie. Oh bukan. Terima kasih Ketua Xie. Melihat mereka yang sombong seperti ini, sungguh membuat marah. Tidak apa-apa, Nian Nian. Bahkan jika aku mentransfer sahamku padanya, uang yang tersisa cukup untuk menghidupi kalian seumur hidup. Aku tidak perlu kau hidupi, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Baik, mari kita bersama-sama kembangkan peternakan babimu menjadi lebih besar. Oh ya. Anan di mana? Kalau ketemu orang jahat, jangan melawan langsung, pakai kecerdasan. Perang bisnis tingkat tertinggi seringkali menggunakan cara yang paling sederhana. Penjahat besar, kalau aku panggil namamu, berani jawab? Kontrakku, harta kekayaanku, hancur. Kamu menyiramkan apa ke sini? Ini air kotor dari kandang babi yang baru saja aku dan ibu bersihkan. Bajingan kecil, kubunuh kau. Dengan kemampuanmu, berani menyentuh anakku? Aku ingat kamu pernah bilang, lihat aku berani bunuh kamu atau tidak. Benar kan? Xie Sun, aku peringatkan kamu. Lepaskan Sunian dan Anan, kalau tidak, aku akan minta kakek memutus semua pasokan dana untuk cabang keluarga. Menggelikan sekali, masih bicara pasokan dana. Dengar dia. Untuk berapa dari Xianyo. Sampai belajar dulu. Xianyo, aku tunggu di sini. Datang dan minta tanggung jawab padaku. Kakak sepupu, aku tahu salah, aku sungguh tidak tahu itu kamu. Jangan putus uang keluarga Xie, bagaimana aku hidup? Kakak sepupu. Yang harus kamu minta maaf bukan aku. Tapi Sunian, nenek buyut, Anda yang besar hati jangan ingat kesalahan si kecil, kasihani nyawa anjing ini. Aku, tolong katakan hal baik di depan kakak sepupuku, kumohon. Mengapa aku harus mengatakan hal baik untukmu? Kamu sama sekali tidak tahu salah, kamu hanya takut. Menyakiti orang lain, bukan cuma minta maaf bisa selesai. Tidak, jangan. Kakak sepupu, ini sungguh bukan salahku, ini Song Wei, semua rencananya. Dia yang minta aku bantu dia bekerja sama dengan Sang Peng.
ingin menodai nama baik Sunian. Dia akan duduk di kursi utama, nyonya besar keluarga Xie. Memang aku yang memberi ide. Terus kenapa? Dia cuma orang kampung, pantas apa berdiri di sampingmu? Aku ini sebenarnya kurang apa darinya? Aku nggak terima. Aku mau hancurkan dia. Sunian itu perempuan jalang. Cukup. Kamu tadi nempeleng dia, iya kan? Aku tempeleng dia. Terus kenapa? Aku ini calon nyonya keluarga Xie. Perempuan jalang kayak gini. Aku mau tempeleng ya tempeleng. Asisten Wang, Ya, tamplok balik. Tamplok sampai dia tunduk minta maaf. siap. Kamu berani tamplok aku? Padahal jelas-jelas dia yang rebut posisiku. Lanjut. Sudah. Dia tamplok aku 1 kali, aku balas 10 kali. Itu juga adil. Aku ini orangnya nggak mau dirugikan. Asisten Wang, laporkan polisi. Bawa semua orang ini pergi. Aku mau mereka masuk bui. Siap. Nian, Anan. Nian, Anan, kalian gak apa-apa kan? Kakek buyut, kami nggak apa-apa. Kakek, kenapa kakek datang? Menantu kesayanganku dan cicitku ada di sini, mana mungkin aku nggak datang? Kamu nggak kasih tahu kakek kalau aku dan anak ini palsu? Dasar anak bodoh, ngomong apa sih? Kamu dan Nian itu asli. Lihat. Apa? Laki-laki brengsek dulu itu. Ternyata kamu. Waktu itu aku dikasih obat, nggak sadar. Pas aku bangun, kamu sudah pergi, Nian. Yang brengsek itu kamu, baru bener kan? Waktu itu aku buru-buru pulang babat alas. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Kita bisa bersatu lagi. Ternyata. Memang sudah takdir kita bertemu lagi. Nian, sekarang kita bahkan udah punya anak. Kamu nggak mau tanggung jawab sama aku, ya? Tapi kan kamu orang kaya raya. Aku cuma babat alas. Kita nggak cocok. Lah, kenapa nggak cocok? Kamu babat alas, aku yang jagain kamu. Kita kembangkan peternakan babi su bersama-sama. Jadi besar, kan bagus? Kedengarannya bagus, kerjasama yang menyenangkan. Terima kasih, bos. Kerjasama yang menyenangkan. Nyonya Xie. Ternyata ayah benar-benar ayahku, aku bilang juga. Ayah dan ibu begitu cocok, pasti pasangan asli. Iya, bahkan anak kecil saja bisa melihatnya, cuma kalian berdua. Orang dewasa malah, satu lebih lambat dari yang lain, pada akhirnya. Aku dan Anan yang paling cerdas. Kakek, awalnya kamu juga tertipu kan? Dasar anak nakal, mau dipukul ya. Nian, sekarang karena semuanya sudah jelas, bawa Anan pulang bersama kami ke rumah Xie. Tapi, peternakan babiku baru mulai membaik. Bagaimana dengan anak-anak babi itu? Kalau begitu aku tinggal di sini, berternak babi bersamamu. Hang, Apa? Lalu bagaimana dengan harta keluarga Xie? Kamu, dulu demi mewarisi bisnis keluarga. Sampai menyewa orang untuk menipuku, sekarang istri sudah ketemu. Bisnis keluarga malah tidak mau. Bukannya masih ada Anan? Dia sangat pintar. Mengambil alih keluarga Xie hanya soal waktu. Urusan perusahaan bisa ditangani secara online. Anan juga harus menemani ibunya. Kalian tidak pulang, aku orang tua ini juga tidak pergi. Aku pensiun di sini, mengawasi cicitku tumbuh besar. Keluarga kita selamanya bersama. Bos, kasih sedekah dong. Kasih 2 ya. Dari mana ini? Ayo, terima kasih bos. Aduh, salahmu semua. Dulu harusnya mengganggu keluarga Xie. Sekarang begini. Rumah dan tanah habis semua. Kamu, perempuan brengsek, jelas-jelas kamu, salahmu semua. Dulu kamu serahkan ini uang mas kawin itu. Memaksakan Sunian padaku, kalau bukan karena kamu. Kami tidak akan mengganggu keluarga Xie, raja neraka hidup. Jangan bergerak, sayang.
Ada Anan yang bekerja cari uang, ada kakak Xian yang masak dan menghidupiku. Aku adalah wanita paling bahagia di dunia ini. Xianyo, kamu bahkan seekor ayam saja tidak bisa tangkap. Kamu bisa tidak? Lihat aku. Jangan. Nian, kamu baru hamil, jangan bergerak sembarangan. Tidak apa-apa, kalau dia tidak tahan dengan intensitas ini. Dia tidak pantas jadi anakku. Sunian. Hati-hati, Nian. Ini sudah dapat, malam ini makan ayam bakar, pegang. Ayo, masak. Nian Anan. Coba lihat, kakek sengaja menyuruh orang memesan gaun dari Paris dan baju anak-anak. Bahkan untuk si kecil di perutmu, aku sudah siapkan. Coba. Kakek, di desa begini, mana pakainya yang seperti itu? Desa kenapa? Menantu dan cicit keluarga Xie. Dimanapun harus hidup terbaik. Aku juga sudah pesan fotografer, nanti kita foto keluarga. Baik. Lihat ke lensa. 3, 2, 1. Cilok.